Jalan. Butuh kursi? Nah teman-teman, kali ini saya speaker time-nya ini nggak ada Sandepan, soalnya lagi remake ya. Terus jadinya kita langsung aja ya. Terus saya juga nggak ada. Jadi nggak ada, saya nggak bagi materi, kita langsung aja talk show ya. Jadi mungkin nanti ada moderator yang mau bertanya, langsung silakan. Teman-teman mau bertanya juga silakan. Nggak ada yang bertanya lebih baik ya, kita pulang. Oke, teman-teman? Oke. Kursi. Bawa kursinya. Mungkin awal saya Kursi. sharing ke teman-teman tentang background saya dulu. Ya kan punya agent yang belum tahu loh kok sharing ya. Apa? Kan punya belum ada agent yang nggak tahu kan, ada agent yang tahu. Oke, siap-siap. Jadi harus sharing. Kok DJ Fani, suara aku begini. Waduh. Ya Ini mandiri banget loh speaker kita hari ini. Harusnya nggak perlu moderator. ya Langsung mandiri sekali. apa? Oke. Yang 200 juta ini referensi dari klien. Referensi dari klien cukup lama untuk saya deketi. Oh iya ini entah angpol aku. Sharing, Mbak. Ya, jadi saya deketi cukup lama karena sebenarnya si klien ini sudah punya agent dari agent Prudent juga di kantor lain, cukup senior juga dibanding saya. Apa? Oh, jangan dong, marahi perang ini namanya ya. Iran di Israel nanti jadi ya. Ini nggak direkam kok, nggak direkam. Jangan. Jadi janganlah kalian mencari clue banyak sekali, jangan ya. Jadi saya cuma deketin, intinya dia agak sedikit nggak nyaman lah ya dengan agentnya. Terus dia akhirnya setelah beberapa kali nyoba saya trial closing, terus kemarin dia bilang ya udah coba diajukan. Cuman ada riwayat ya saya cuma usaha aja, kita ajukan yang terbaik. Kalau memang jalannya dikasih ya silakan. Nih, Ya. Yang penting kan paling tidak poinnya ialah saya nambah kenalan satu. Iya kan? Kenalan satu dari dia mungkin bisa menyebar berharap ke networkingnya dia. Itu aja. mantap, Ya, mantap. kita usaha. Caranya apa? Follow up. Cara masuknya, awal ketemu berapa kali, ketemu apakah cuma sekali langsung closing apa? Kalau sekali closing itu suhu Fani, ya kan? Kalau saya enggak bisa seperti itu. Hah? Enggak, jadi kan dia itu sebenarnya sudah punya UP juga di agent lamanya dia. Sudah punya cukup besar, terus karena kurang nyaman, prestige sudahan dia. Sudah prestige, itu sudah cukup besar, terus pada saat saya dikenalin, ya kita ngobrol-ngobrol. Terus pada saat kemarin repricing itu sebenarnya dia itu sudah kepingin nge-close asuransi kesehatannya dia. Terus ngobrol sama saya bilang, loh kalau aku ya nggak di-close kok, karena seiring kok lihat aja sekarang kalau rumah sakit inflasinya cukup tinggi sekali kan. Nah kira-kira asuransi ini kan kalau kok dia sempat bilang lebih baik tak tabung sendiri aja. Misalkan sebulan 50 juta kan sama aja, ya kan? Nah, aku bilang, iya sih kok, memang kok bisa punya tabungan darurat 10M, 15M boleh-boleh aja. Tapi pertanyaannya saya, ketika kok berobat ke Singapura, kalau misalkan sakit, sekali habis misalkan bisa 3M, 2M. Nah, itu hanya untuk satu jenis penyakit. Nah, kalau untuk penyakit-penyakit yang lain, misalkan Koko masih dikasih umur panjang, terus dikasih jackpot sakitnya macam-macam. Masa ya cukup 15M. Belum Koko jagai dana darurat untuk istri dan anak. Ya kan? Kira-kira cukup nggak? Nah, Koko backup sendiri kuat enggak? Nah, apa nggak lebih baik dibantu? Memang sih ini repricing gila-gilaan 2 tahun terakhir, aku bilang. Cuman ya Koko boleh deh discuss sama agennya Koko, saya kembalikan. Apa mau dikonversi ke tradisional kalau Koko merasa keberatan. Saran terbaikku gitu. Nah, terus akhirnya dari sana dia mikir, ya sih wis enggak ditutup, dilanjutin akhirnya sama dia. Dilanjutin di agent lama ya sudah.
Nah, ya saya sih cuman sering ngechat kok di mana. Kadang tak ajak main biliar, ya kan? Kadang makan bareng. Oh, aku di sini, ayo kok makan kok. Kadang main biliar, kadang apa. Ya wis gitu toh. Ya wis coba. Juara ngomong tuh terakhiran toh aku mencoba kok. Gak nambah dah UP ini nih. Iya sih aku ada wacana mau nambah. Ya wis, cuman mau ada wacana pertamanya itu ada wacana mau nambah, terus aku mau rencana mau anaknya saya jadikan agent. Ternyata anaknya itu belum, kan kalau jadi agent itu kan harus KTP sama ijazah kan. Nah, ijazah kan, SMA minimum kan itu. Belum ada. Wah, kesuwen wis. Ya tak coba aku trial closing sendiri. Ya, akhirnya dia mau. Ya, kita tunggu hasilnya seperti apa. Oke, thank you. Begitu ya. Sudah selesai? Kita boleh pulang ya. Ada pertanyaan lain teman-teman? Oke teman-teman, tadi yang aku bilang kan, saya nggak bawa materi PowerPoint, saya cuma mau sharing dulu dari background saya dulu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang belum tahu, yang tahu ya wis wis blenger be ya. Oke teman-teman, apa namanya? Saya ini dua bersaudara, ya kakak saya sama saya. Kakak saya sekarang seorang pendeta. Terus, Hah? Pendeta mana? Pendeta di GMS, tapi di Sumatera, dia diletakkan di Sumatera. Terus adiknya ya di sini ya sekarang. Nah, adiknya berkarir di Prudensial. Nah, adiknya PDAM ya. Oke, terus saya ini dulu S1 di IT, ngambil jurusan IT, akhirnya kesasar di Prudential. Kenapa? Setelah dari lulus S1, saya itu sempat bekerja di perusahaan di Jalan Ratna, JBS ya, Anak Jaya Bapak Sejahtera. Ya, sebagai programmer, tapi di sana saya merasa kok nggak cocok ya dengan passion saya. Padahal bukannya nyombong ya, saya lulus dengan IP 3,4, hampir kumlot teman-teman. Ya, tapi waktu saya masuk di JBS, hampir kan ya. Berarti kemampuannya ya hampir ya kan? Ah, terus ketika saya dikasih project software developer, saya tertekan sekali teman-teman ya. Tertekan kok nggak nyaman. Akhirnya 3 bulan tak tinggal keluar, saya belajar sekolah ke Congkok ya teman-teman ya. Ke Sekolah bahasa ya? sekolah bahasa. Sekolah bahasa karena saya melihat waktu itu gaji kalau sudah bisa bahasa Mandarin bisa 2 lipat daripada UMR saat itu. Ya, akhirnya pulang, setelah belajar bahasa di sana, saya belajarnya gila-gilaan teman-teman ya. Dalam arti kata, kenapa gila-gilaan? Karena belajar bahasa saya ke Cungkok itu ialah saya modali sendiri teman-teman. Tidak bermaksud menyombong ya. Ini pada saat saya kuliah dari semester 1 hingga semester 8 saya ngelesi teman-teman. Karena pada saat itu saya merasa anak kuliah cara cari duitnya hanya bisa 3 macam. Guru les, IO, sama SPG atau SPB ya. Nah saya milih jalur dari guru les, ngelesi ya. Nah kenapa kok ngelesi? Ya karena latar belakang saya pas-pasan. Hampir kumlot. Belum, ya kan? Karena latar belakang saya pas-pasan, teman. Jadi pada saat saya semester 1, itu saya sudah kepingin cari duit dewe, ya. Karena saya masuk kuliah itu pun juga puji Tuhan, saya dapat beasiswa semua. Jadi nggak bayar apapun, ya. Jadi aku apa namanya ngelesin supaya dapat duit. Sebenarnya pada saat tahun terakhir di kuliah itu di UK Petra kan ditawarin double degree ke Belanda. Waktu itu double degree ditawarin dengan suruh bayar sekian untuk 1 tahun double degree. Saya pengajuan ke mamahku, mahku tak berangkat ya, tak bayar dewek. Sama mama saya nggak dikasih, takut nggak pulang. Karena memang saya berencana kalau sudah sampai Belanda saya nggak mau pulang. Ya, tapi mama saya nggak dikasih. Akhirnya keinginan saya untuk mencoba sekolah di luar negeri tertahan. Ya wes, akhirnya lulus di sini nyoba di AJBS, ternyata gajinya kok minim sekali, unyu-unyu ya gajinya. Akhirnya mencoba belajar bahasa Mandarin, pulang. Di sini langsung saya jadi translator teman-teman. Beneran 2 kali lipat ya itu? Beneran. Berarti itu kita perlu mengajarkan anak kita belajar bahasa Mandarin. Ya, jadi apa namanya saya belajar bahasa Mandarin terus jadi translatornya. Sampai sekarang masih ada rumah sakit di belakangnya Dharma Usada itu loh, perwakilan di belakangnya Superindo, Modern Hospital Guangzhou Sian Taiyuan ya kan, khusus untuk cancer. Pada saat
kemarin artis Jupe berobati di sana kan, meninggalnya juga di sana, ya kan? Nah, saya jadi translatornya mereka selama hampir 2 tahun. Terus lepas itu saya ke Cikarang. Cikarang ini jauh dari dunia Mandarin saya, dunia IT. Saya diajak teman saya untuk ngebantuin usahanya dia di Cikarang. Ya wes, saya terima untuk cari pengalaman. Di sana cuma 1,5 tahun. Gak kerasan karena kemacetan ibu kota. Akhirnya pulanglah ke sini. Pulang di sini mencoba dagang sendiri. Dagang hasil bumi. Terus menikah. Menikah itu pun saya juga biayai sendiri semua. Ya, biaya sendiri semua. Beli rumah juga beli sendiri waktu itu. Terus akhirnya 2016 anak saya mau saya ikutin asuransi. Iseng lah. Jadi ini mulailah saya berkenalan dengan Prudent, ya kan? Dimulai dari kenalan dengan siapa? Dengan Bapak Regnaldo, ya leader saya. Ini Di temen apa gimana? Regnaldo itu teman SMA saya, ya teman SMA saya. Tapi dia dulu orangnya pendiam, si Regnaldo Angyanan ini, ya kan? Pendiam, ya kan? Nggak terlalu banyak teman, beda dengan saya. Saya cengengesan, ya. Soalnya ya senangnya main kalau pulang sekolah masih sepak bolaan, terus masih basketan sampai sore-sore gitu. Kalau Regnaldo langsung pulang, ngeles. Hah? Pertanyaan itu terus kalau kamu ambil Regnaldo itu berarti awalnya kamu yang cari Regnaldo apa Regnaldo? Saya yang cari Regnaldo. Wah, keren Nah, ini ya. background dulu sebelumnya pada saat habis pulang dari Congko itu teman-teman, sebenarnya saya ini sempat diajak ketemu sama Ricky Ho. Ya, Berarti kenal sama Ricky Ho juga? Ricky Ho itu teman sekuliah saya. Oh. Pada saat saya skripsi, ngemper bareng teman-teman nunggu di depan ruang dosen untuk nunggu bimbingan. Saya sama dia. Dia dari 2009 sudah jalan dulu, Prudent. Sudah nawar-nawari ke saya. Aku bilang, saya ini sudah beli Prudent dari 2007. Ketika hampir lulus itu saya sudah beli sama teman saya yang lain. Bukan Regnaldo? Bukan. Bukan Ricky Ho juga. Ricky Ho cuma nawari saya pada saat di depan kampus itu. Nah, tapi terus 2012 dia ngajak saya ketemu lagi. Ya saya di POP sama Ricky Ho waktu itu. Waktu itu dia sudah bawa mobil sendiri 2012. Tapi saya nggak tertarik sama sekali. Kenapa kok nggak tertarik? Padahal sudah kamu bilang sudah bawa mobil. Ya kan Sudah. pada saat itu pemikiran saya kerjaan asuransi ini hanyalah untuk orang-orang yang apa? Pengangguran. Hopeless, desperate, ya kan? OVO ya, moderator OVO ya. OVO-nya dari speaker. Minta sama speaker. Jadi kalau saat itu saya punya pemikiran bahwa jadi agent insurance itu kerjaan yang sangat-sangat, mohon maaf ya kita semua agent insurance, tapi belak-belakan saya ngomong, sangat rendah banget teman-teman. Ya kan ini kerjaan wes paling bujai lah ya, bisa diomong ya, wes paling nemen gitu loh. Jadi saya merasa, alah gedabus lah ini paling Ricky Utomo ya kan, terserah aku yang ngowes apa gitu ya. Jadi saya nggak oke toh. Terus Ricky tanya, ya enggak tak urusin. Nah pada saat 2016 saya nggak kepikiran Ricky. Tiba-tiba saya main Facebook, ketok Regnaldo, ya kan, isinya holiday doang, ya kan, iya Facebook. Ricky Ho itu waktu itu BOP kamu itu tahun berapa? 2012. Oh bedanya sampai 4 tahun 4 ya? tahun. Nah, setelah itu dia nggak nyari aku lagi, ya kan. Teman-teman kita bisa belajar dari kisah ini ya. Jadi kan sebenarnya dari 2012 Ricky Ho itu kan sudah cukup sukses ya karena sudah mbak mobil kan ya. Nah, Tapi ternyata tidak menggoyahkan hatinya Billy. Nah ternyata karena Ricky Ho tidak follow up lagi, akhirnya di 2016 ketika Billy ini mulai merasakan saya cari, memang mau ambil. tapi dia ketemunya Regnaldo di Facebook. Akhirnya dia ingatnya sama Regnaldo. Jadi jangan berhenti untuk memfollow up. Jadi pada saat itu saya tanya cuman, aku nggak tahu Regnaldo itu kerja Prudent teman-teman. Ya kan karena dia cuman holiday itu ya coba biasalah kepo-kepo kan ngechat. Di mana ini WNAE kok habis ini ke sini, habis ini sini WNAE gitu. Nah biasa ya kan akhirnya masuk jebakan kan saya. Akhirnya di chat sama, "Weh Bill gimana? Kamu kerja apa?" "Oh aku ini gitu. Aku dagang hasil bumi." "Oh ya. Ayo rumahmu di mana?" "Oh aku di Rungkut sini." "Ayo tak samperi ya ini." "Boleh samperi." Ya udah langsung besok nggak pakai lama hadirlah Regnaldo ya kan malam-malam jam 8:30 ya kan.
Loh, sebenarnya boleh tahu ya, hubunganmu sama Ricky sama hubunganmu sama Ronaldo sama jauhnya atau lebih Sama dekat? jauhnya, Sama jauhnya. jauh semua, ya kan? Oh, jauh semua. Jauh semua, nggak ada yang dekat. Saking aja saya kepo ya kan. Coba saya nggak kepo duluan ya nggak tahu ikut siapa saya, Eh, ya kan? Tuh, ternyata yang dipepet terus itu yang bisa jadinya deal kan ya. Kalau nggak dipepet kan akhirnya kan hilang kan. Karena dipepet terus kan Ya, Ronaldo. ya udah, Ronaldo datang kan, 8:30 sampai malam teman-teman di rumah saya. Kebiasaan Ronaldo kan, kalau merospek itu sampai malam-malam ya kan. Mungkin Tanya Chandra sama nggak tahu, Vanessa kan, itu ya. tahu ya kan. Yang satu tim Birek. Vanessa. Sampai malam. Sampai pulang dari rumah itu 11:30. Waktu itu depan rumah saya itu banyak, aku sudah bilang Ronaldo, kamu bawa mobil apa? Waktu itu dia mbak X-Trail. Sulit loh masuk. Itu soalnya depan rumah itu banyak galian-galian, lagi bongkar box culvert gitu. Wes gak popo aman jadi nih. Ya udah terserah katanya aman ya kan. Pokoknya aku di rumah moro-moro hadir ya jam 8:30. Sampai malam jam jam 12 mungkin 12:04 baru pulang Ronaldo itu. Itu ngapain aja BOP. Oh ya cerita ngalor ngidul. Ronaldo lah cerita kan panjang. Sorry ya Rek ya kalau mendengar ya. Hah? Ada pertanyaan tuh cerita. Contoh, ya banyak ya kan orang baru kenal gimana kerja kamu dari mana background tanyai semua kan. Berarti lebih ke fact finding ya. Fact Nggak langsung finding. BOP berarti ya. Enggak. BOP-nya pada hari yang sama Ya apa? nggak BOP karena kan saya mau Oh. beli barang, mau beli produk. Ya, terus pertanyaan ngoceh, aku sudah ngantuk-ngantuk kan besok pagi harus kerja kan. Iki gak mulai-mulai ya kan. Sampai ngantuk-ngantuk, sampai istri saya di atas, anak saya di atas nginceng ini, kok gak mari-mari. Saya belum nanti ya gini ya. Sampai Hah? Iya ya kan. Terus akhirnya terakhir setelah cerita panjang lebar tanya, "Loh, sekarang ini kamu mau mau apa cari produk apa?" "Oh, aku mau buat anakku kesehatan." Ya udah baru keluar proposalnya. Begini begini begini. "Oh, segini ya." Nah, terakhir cuman dia ngomong, "Kamu sekalian aja lah join jadi agent lah, ya kan? Nanti komisi balik bla 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 bla." Ya saya bilang, "Ya nggak apa-apa sih mek komisi balik lebih murah, tapi nggak bisa join loh." Tahu sendiri kan mindset saya ialah apa terhadap agent insurance. Ini kerjaan rendah ini ya kan, ngapain kerjaan hopeless. Kan nggak bisa join loh. Waktu itu gengsi teman-teman masih tinggi banget gengsinya ya toh. Sampai Terus sekarang kayaknya ya. Hah? Sampai sekarang ya? Enggak, saya ngisi-ngisi nih pokoknya. Iya. Jadi apa namanya setelah itu ya udah terserah. Ya akhirnya dibuatin jadi agent juga. Akhirnya closing. Waktu itu kan masih di Dwi kan ya. Akhirnya kan sering diajai M2 gini-gini. Nggak pernah mau datang teman-teman saya. Belas nggak pernah mau datang. Alasan sing kerja lah, sing repot lah, sing ke dokter anak lah, vaksin wis banyak wis pokoknya. A sampai Z keluar jurusnya ya kan. Tapi akhirnya suwe ya sungkan diajai terus. Getol Ronaldo ngejai. Ya tahu tanya Vanessa, getol nggak? Dikejai. Enggak ya? Setiap minggu nggak pernah lewat. Beda ya kan? Iya, jadi treatmentnya beda kayak ya kan? Kan waktu itu karena sungkan akhirnya mau datang. Akhirnya datang, Karena sungkan. sungkan lah. Setelah berapa kali diajakin? Paling, waduh nggak tahu lah berapa kali. Tapi paling di sana itu paling datang cuma 2 kali tok aku. Terus habis itu ya enggak jalani kan, enggak jalani ya udah. Jadi cuma sekedar datang tapi nggak jalani tetepan. Iya. Ya, ya kan? Ah? Iya. Enggak suka. Karena ya merasa waduh ini kok kayak ya begitulah kerjaan Nggak hopeless. suka tapi saya datang sampai 2 kali itu hebat loh. Padahal nggak suka. Kan disungkan. Saya waktu itu sempat datang Sungkan juga BOP di Java Paragon. Waktu itu Ko Wibi yang pembicaranya Java Paragon. Aku sempat datang juga, tapi ya wis ngewes, enggak tahu ngomong apa, yang ngantuk-ngantuk ini kok ya kan. Jadi ya sudah, terus kedua itu wis lupa Jen, tepatnya kapan Jen. Pokoknya lingku datang 2 kali sama BUP di Java Paragon. Habis itu sudah, nah ya mulai 2018 akhir lah itu saya baru mulai ada sedikit apa ini ya, bukan itu apa titik balik lah ya gara-garanya pada saat itu saudara saya itu lahiran ya udah saya sih dengan PD-nya ngomong kok gak mau buat no asuransi tah anakmu rencana ya
Oh lagi nyari ini. Kok bisa marah-marah ngomong gitu? Nah ya itu enggak tahu no setan apa lewat. Iya itu ya. Keren kan? Berarti yang membuat kamu akhirnya jadi punya bayangan tuh gara-gara di situ tadi. Iya, jadi titik balik ya gara-gara itu. Gara-gara saya eh, ke saudara sepupu saya, dia lahiran, terus saya tanya, nggak mau dibuatin dah. Iya, terus saya dengan PD-nya, aku ya dipru loh. Oh, Weh, ya, padahal nggak ngerti apa-apa, ya kan? Nah, kan saya melihat di sana ada duit nih kayak ini Sogol ya kan? Terus saya tanya, kok mau buat sing kayak apa? Wis kasih ono penawaranmu. Yo tak telepon Regnaldo saat itu juga. Rek, kesehatan ini modelnya kayak apa? Baru dijelasin panjang lebar. Terus aku sempat ngomong merek, Rek sing simpel aja Rek, ngomongnya piye ngomongnya. Wis tanya ono aja dia mau yang kayak mau yang plannya kamar berapa, ada pilihan ini. Waktu itu kan masih PHS ya. Ini. Belum PPH. Belum. sorry. Merah. Aku sih penasaran itu. Kamu tuh sebenarnya enggak punya pikiran sama sekali. Moro-moro kepikiran kamu tadi bilang tuh. Moro-moro kok kayak ini duit ya. Nah itu kayak apa hubungannya kok wong enggak pertama enggak tertarik. Terus akhirnya kok kepikirannya ada duit. Kan saya enggak tahu nih duitnya ada berapa. Tapi kan kalau misalkan orang ini closing, kan aku dapat duit tambahan ceperan. Saya ceperan. Nah itu teman-teman ya. Sebenarnya itu sih mungkin Hah? bisa kita jadikan Dagang kan? pelajaran ya. Nah. Maksudnya kita punya agent, mungkin kadang kan nggak bisa langsung jalan. Otak Tapi uang. ada momen tertentu di mana agent itu akan bisa jalan sendiri seperti Bapak Billy ini. Bukan. Keren ya moderatornya. Tepuk tangan untuk moderator kita. Kalian bertambah dia. Biar skillnya bertambah sama Master Billy. Siap. Nah, jadi setelah itu Rek ngasih kesimpulan begini. Oke, saya lemparkan ke saudara saya. Nah, di sana walaupun hubungan saudara nggak langsung di accept. Dia bilang masih di comparing sama produk sebelah. AIA. Ya. Langsung tak ceplosin, nggak pakai lama ya. Ya, AIA, tapi dia aku lupa. Pokoknya AIA tapi dia belinya dapat penawaran dari bank CIMB Niaga. Tak buka semua kan ya kan. CIMB Niaga kan jualan AIA sama Sun Life hingga sekarang ya kan. Nah, terus keceplosannya dia menurut saya, jadi waktu itu saudara saya ngomong, Bill, punyamu itu bisa nggak bayarnya cuma 7 tahun, di cover selamanya. Ya kan, seperti biasa ya kan, agen-agen lama kan selalu menjanjikan seperti itu. Betul. Karena saya juga masih goblok waktu itu ya kan, telepon Regnaldo, Rek, punyamu iso nggak? Kok punya ayah iso? Pruden cupu iki Pak, gini kan. Terus Regnaldo dengan satu kalimat cuma ngomong, Bill, bilang sama dulurmu, suruh ngomong sama marketingnya sana. Minta hitam di atas putih, ya kan ada stamp, ada logo AIA dan bla bla bla. Pokoknya secara resmi yang menyatakan bayar 7 tahun cukup untuk cover selamanya seumur hidup. Kalau dia bisa ngeluarin, aku melok tak pindah sana, Bill. Itu Regnaldo boleh di cross check ke Regnaldo TV. Keren. Ya kan? Nah, omongan itu tak lempar ke saudara saya. Akhirnya saudara saya menanyakan ke agen sebelah. 3 minggu nggak dijawab. Ya kan? 3 minggu nggak dijawab. Akhirnya saya tanya, kok ya apa wis 3 minggu ada jawaban nih ta? Enggak dijawab. Berarti katanya palsu begitu ya. Ya akhirnya dari sana dia closing sama saya. Ya. Keren. Ya itulah titik balik saya teman-teman. Jadi mulai dari sana saya mikir, loh kok insurance ini kadang kok kayak gini ya, kok apa ya, kok sonanya abu-abu banget ya. Kalau kita ketemu orang yang putih jadi putih, ketemu orang hitam jadi hitam, ya kan? Lah kasihan, gimana sih teman-teman gitu. Akhirnya mulai dari sana saya nyoba ketemu lagi dengan teman gereja. Nah, teman gereja ini ceritanya lebih ekstrim lagi teman-teman. Teman gereja, tapi aku nggak mau sebut nama ini ya, nggak mau sebut merek ini ya. Ini teman gereja ini lucu, dia itu beli UP Jiwa sama mertuanya. Ya. Mertuanya agent berarti. Mertuanya itu agent. Nggak tahu, ya, nggak tahu. Ya tahu.
Sebut aja semua, sebut. terlalu mendoktrin dia nih. Ya, terus habis itu dia itu waktu itu jualannya kan unit link juga. Waktu kita itu zaman link tem juga. Berarti bukan Manulife. Manulife nggak ada unit link. Nggak tahu ya, pokoknya aku nggak sebut merek. Ya, terus habis itu Ada. si teman saya diinfo sama mertuanya bahwa bayarnya cukup 10 kali. Ya toh, habis itu enggak 10 tahun. Bayarnya 10 tahun, waktu itu UP 5M, saya ingat banget UP 5M, preminya 45 juta di sebelah, ya kan? Saya hadir ke tokonya, saya bawa hitungan, coba sih punya aku, Linktem teman-teman tak buka. Ceret. Coba tebak, Linktem lebih mahal atau lebih murah? Yakin? Murah harusnya. Mahal apa murah? Yus, aku nggak ngerti, waktu itu bodoh kan, nggak ngerti usia lebih berapa pun. Lebih mahal apa lebih murah? Linktem lebih mahal teman-teman. Lebih mahal berapa? 2 kali lipat. Tak buka 97 juta teman-teman. Dia 45 juta, aku 97 juta. Mati kon ya. Ya apa cara ngelawan ini? 2 lipat ya kan? Terus saya ngomong, wis coba besok pinjam bukumu aja. Oke, pinjam. Aku enggak tanya Regnaldo waktu itu. Masih tak empet dewek. Masih penasaran. Besok datang tak ambil bukunya. Tak lihat. Waktu itu saya yang masih belum ngerti apa-apa. Tak lihat sendiri. Loh bro, ini lihat entah. Ini bayarnya sak gini terus ini. Cing tulisannya bayar 10 tahun tuh di mana bro tulisannya? Aku bilang gitu. Dibuka BT buku polisi. Iya iya. Kok terus bayar terus sih gitu tulisannya ilustrasi? Lah iya bayar 10 tahun di mana ya? Terus unit link aku waktu itu sempat terdengar kecil-kecil gitulah ya. Kalau unit link nanti pokoknya angka berapa di tahun keberapa itu bisa membiayai. Terus aku bilang, ini loh bro, di nemu usia tuwek-tuwek. Bintang KB bro. Artinya apa ya bintang? Habis sih. Ya kan? Nah, terus akhirnya aku tanya, waktu telepon Regnaldo. Lah ya itu, justru Regnaldo bilang bahwa apa bintang-bintang itu artinya habis KB, berarti pada saat itu harus injek lagi, berarti double bayar premi plus injek. Tuh, terus tak jelas no. Nah, singkat cerita, akhirnya DE merasa ya bener, iki salah penjelasannya mertuanya. Ya kan? Salah penjelasan mertuanya. Akhirnya on the spot mertuanya ditelepon, ya kan? Depan saya, ya kan? On the spot ditelepon. Kira Terus, mertua gara-gara kamu loh. nah, itu yang saya takutkan ya, teman-teman. Mertua gegeran, nah aku piye ya kan? Terus habis itu mertuane, kalian tahu jawabannya apa? Saya tak tanya no leaderku ya. Mati gak teman-teman ya kan? Nggak ngerti pisan. Akhirnya tanya no ke leadernya. Leadernya waktu itu ditelepon sampai teman saya, terus leadernya bilang apa? Hah? Tak tanya anak klinik. Kamu nak uwe klinik dari Nah, sana. dia bilang, jadi gelagapan literally. Iya sih itu. Ya, tapi kamu kan harus bayar sekali, gak rugi dah kalau mau diputus. Tunggu ono BEP ae. Kalau tunggu BEP nanti kalau kamu mau mutus pada saat itu ya terserah kamu wis. Di loudspeaker ya depanku. Terus wis mari dimatino, temanku tak kasih kan ada kalkulator pasti itu di meja itu. Hitungan dewi bro, BEP ini piro tahun kemudian. Bu ambil dihitung BT kalkulasi piro persen saya juga enggak tahu ya. Pokoknya tiba-tiba keluar 18 tahun ya Bil. Menurut itu. 18 tahun baru BEP teman-teman. Terus aku bilang, tuh bro lihatin. Hitunganmu 18 tahun. Dalam hatiku, untung lumayan dowo ya. Lah dia ngomong di BEP 2 tahun, aku bingung gak bisa jawab ya kan. BEP 18 tahun. Nah, terus aku bilang, lihatin bro 18 tahun. Kita apa yang terjadi? Leonard Krismon lagi 98 kayak apa? Lebih panjang lagi tuh pasti. Logika kan seperti itu ya kan? Nah siap tak kamu? Yakin tak pertumbuhannya? Terus pada saat itu iso BEP terus baru mbok break. Nah, terus akhirnya singkat cerita, wes aku tak tinggal pulang dari tokonya. Dia akhirnya diputus polisnya, diputus. Dipikir supaya saya bisa dapat berkah ya kan, pindah ke saya. Ternyata orang yang antipati terhadap asuransi malah teman-teman. Akhirnya antipati mbak asuransi, wes gak asuransian wes gak jelas kabeh jadi ini ya loh. Akhirnya dia nggak suka sama asuransi sama sekali. Akhirnya jadi tugas PR bagi saya untuk deketi dia. Deketin, ada 6 bulan bikin deketi. Akhirnya baru dia mulai ngambil apa ya waktu itu pertama PCB.
sakit kritis waktu itu aku juali ke dia. Sakit kritis, dia mau ngambil. Ya puji Tuhan hingga hari ini setiap tahun dia nambah satu polis walaupun UP-nya nggak besar. Kecil. Ya gitu. Sekian perkenalan saya, terima kasih. Dari orang yang antipati tadi, terus kok bisa dia mau ngambil BCB, terus tiap tahun ada nambah-nambah. Apa yang kamu lakukan? Ya disamperin terus. Jadi dipepet terus gitu. Ya enggak juga ya. Ya kita kadang datanglah ke rumahnya, ke tokonya, terus ngobrol-ngobrol. Ya kita buka. Ya tergantung kita mau jual produk apa. Kalau misalkan kita karena dia ini kan sudah termasuk trust ya sama saya ya kan. Dia sudah termasuk trust ke saya. Saya cuman belakangan ya kalau datang saya kepingin mau jual ke dia lagi ya saya yang cuman ngobrol portofoliomu itu misalkan critical illness-nya 2M, life-nya baru 1. Ya apa menurutmu? Wis cukup tak untuk lifestyle-mu sekarang, ya kan? Nah, pertanyaan terakhir baru beberapa 2 bulan lalu, Be, saya ke sana tanya. Lah menurut mobil cukup apa enggak? Ya kan pertanyaan gini dilempar ke saya kan. Terus akhirnya waktu itu saya jawab, ya sebenarnya jujur kalau bagi saya ya mungkin lah PCB kalau kamu mau nambah boleh lah nambah lagi critical illness nambah 1M lah. Aku ngomong mungkin sudah cukup. Mungkin kamu kalau mau nambah mumpung usiamu masih bagus, masih muda, enggak ada riwayat, mau dapat lipatannya banyak, coba invest di Blue Future. Saya bilang gitu. Nah, tapi ya itu sih terakhir yang kalau dia bertanya ke saya ngomong gitu. Jadi wis nggak pakai buka mindset lagi, ngomong apa batu keranjang bla bla enggak. Berarti setiap kali ketemu mesti ada sing disampaikan. Atau cuman setiap ketemu tuh ya cuman ngobrol-ngobrol toh. Enggak. Lah setiap ketemu aku jualan terus lah sugih aku, Mbak. Closing terus ya kan? Enggak, ya setiap ketemu ya nganggur ya paling kalau nah contoh siang ini sebenarnya saya punya janjian 2. Satu batal. Terus satu ini aku bingung ngapain. Nah, teman-teman kan saya selalu punya kebiasaan. Setiap hari itu termasuk saya selalu mendoktrin ke tim saya, setiap hari harus minim jumpa 2 orang. Apapun yang terjadi, ya kan? Nggak tahu itu ketemu, wis pokoknya 2 orang nggak tahu cara ya apa cari ya kan? Karena menurut saya 2 orang itu nggak terlalu menyulitkan. Even kita punya pekerjaan lain yang utama, harusnya 2 orang masih mumpuni lah untuk kita kerjakan dalam satu hari. Karena kemarin-kemarin kan saya sebelum full di sini kan juga masih jalani dengan bisnis dagang saya ya kan hasil bumi saya. Karena sudah full ya. Saya full. Ya, kemarin-kemarin tuh saya selalu mengeset time management saya bahwa pagi saya kerjakan pekerjaan lama saya, siang jam 12 sampai malam sampai saya ngerjain di Bru. Ya, jadi saya selalu kasih omongan dua berjumpa 2 orang. Nah, kayak tadi siang saya gagal 1, ya udah saya selalu secara acak, aduh aku mau kepingin mampir ke rumah siapa ya, ke toko siapa, saya nggak mampir ke rumah ya, ke toko. Jadi ke toko tak hampiri langsung dadak. Mungkin saya pernah cerita juga, saya pernah alasan mampir ke toko. Sorry aku tak mampir ya ke tempatmu ya. Maaf ya teman, kebetulan BAB. Padahal ya nggak kebetulan. Tapi saking bingung, masa setiap sana mampir sekalian lewat ngurus klaim kan bosen ya dah akhirnya. Akhirnya sampai saya ngomong kepingin BAB pinjem toilet, boleh nggak? Gak apa-apa mampir ya udah. Ya pura-pura di toilet lama sedikit terus keluar ya ngobrol di jangan ngobrol-ngobrol biasa, ya ngobrol. Ide yang bagus teman-teman ya, ide yang bagus bisa digunakan. Aduh ya. Itu kan saya kepingin cari cara supaya bisa jumpa. Karena kalau kita tahu kita jumpa lagi, apa? Kan bingung. Masa kita mau ngomong sekalian lewat kan lama-lama ya, iki palsu iki sekalian lewat terus ya kan. Ya akhirnya sempat saya pakai cara seperti itu. Ya udah akhirnya ngobrol di tokonya. Kadang dia kalau dia sibuk pun misalkan ngelayani pembeli ya udah tak tinggal. Tapi paling tidak saya hadir. Nggak ngomong apa-apa, kadang yang beli no batagor, saya bawa batagor, gado-gado ya. Yuk makan bareng, beli 3, istri makan bareng gitu. Itu sih. Oke, tadi kan sebelumnya ada pekerjaan ya.
kan Yes. dibagi tadi. Nah, Ya. terus habis gitu kan sekarang sudah full, ya Ya. kan? Hmm. Full heart, ya kan? Iya, full Nah, house, full heart. Ya. apa yang dilihat sampai mau fokus di Prudential? Akhirnya dilepas yang pekerjaan sebelumnya. Nah, ya ini sih apa ya? Kalau menurut saya hingga saat sekarang ini, saya ngeyakini bisnis ini masih sangat hijau, terutama di income protection sama legacy, ya kan? Masih sangat-sangat hijau. Tapi kalau Askes mungkin sedikit perjuangan bagi kita, karena menurutku kalau kota besar rata-rata sudah punya, ya rata-rata sudah punya. Jadi ini perjuangan buat kita kalau mau hospital. Cuman hospital itu juga jangan disepelekan menurut saya itu di sisi orang senior, usia-usia tinggi. Karena di usia-usia tinggi kebanyakan yang saya ketahui ternyata asuransinya tidak on bill tapi sudah terlanjur punya riwayat. Akhirnya nggak bisa goyang. Nah, menjadi PR bagi kita. Mungkin dari orang tua, teman kita, saudara kita suruh review barangkali masih belum on bill punya kesempatan sebelum ada riwayat. Ya. Nah, kalau untuk sisi yang income protection sama legacy menurut saya masih sangat luas. Karena apa? Seperti teori yang pernah kita pelajari semua kan. Kalau lifestyle kita bertambah, income kita bertambah, pastinya proteksi juga kepingin ditambah. Betul ya kan? Nggak salah kan ya teori itu ya kan? Nah, atas dasar itu berarti ladang bisnis ini masih sangat-sangat luas teman-teman. Ijo banget. Ya kan? Orang sekarang pastinya dalam berkarir di dalam suatu perusahaan kepingin bergerak naik toh dari level staff, supervisor, manager, mungkin kepala bagian, lain-lain. Nah, setiap jenjang naik ini pasti diiringi dengan apa? Pertambahan income. Betul ya? Diiringi juga dengan pertambahan biaya, beban. Betul ya? Nah, dengan adanya pertambahan income, pertambahan beban biaya, pertambahan proteksi juga harus dilakukan. Itu menjadi tugas kita teman-teman untuk mengedukasi orang. Karena menurutku apalagi di luar selain Jakarta ya, kayak kota-kota lain tuh masih sangat-sangat minim, ya masih sangat-sangat apa ya? Ya kayak tadi tuh masih zona-zona abu-abu. Produk ini masih program ini masih sangat zona abu-abu. Beda dengan kayak di kota Jakarta. Kayaknya menurut saya kota Jakarta sangat-sangat open mind. Mereka berani. Kayak kemarin kan Cimedoras bisa closing sampai berapa M itu kan? Ya kan? Nah, menurut saya di kota-kota luar Jakarta itu masih menjadi tantangan dan menjadi ladang yang cukup besar. Karena kayak di luar pulau menurut saya mostly masih sedikit banget yang punya UP jiwa ataupun UP sakit kritis. Menurut saya seperti itu. Begitu, Su Fani. Pertanyaannya gini, apa yang dilihat sampai mau fokus di Pru? Kan tadi bilangnya cuman lapangannya masih hijau. Lah yang Mbok lihat ini apa kok sampai mau ninggal no pekerjaannya? Ya, kan Ini ada biar aja nih ini tahu apa sih yang dikejar nih Pru ini gitu loh. Kau bilang lapangan hijau, mereka ya nggak paham sih. lapangan hijau itu lapangan bola, Ibu. Ya. Jadi gini teman-teman ya, kan seperti kita ketahui komisi dari agent AB, AB, sudah tahu semua kan? Gak perlu diulas lagi kan? Semua sudah tahu semua kan ya? Hah? Pasti tahu lah ya kan? Nah, ambil singkat aja simpel kayak kemarin cerita ya kalian lihat teman-teman, agent sekali closing misalkan PCB, komisi tahun pertama berapa? 25, tahun kedua 10, berarti 35% ya kan? Leadernya berapa? Dapatnya AAB-nya 45. 45 kan ya sama 30 kan ya tahun kedua ya. Nah, terus AB 70 sama 30. sama 40 kan ya, sama 40 ya. Itu sampai AB. Belum lagi ada komisi-komisi lain teman-teman, AB on AB-nya. Terus ada extra OR direct unit dan lain-lain ya kan? Nah, teman-teman, saya ini ya dari grupnya kita sendiri aja lah. Misalnya nggak ngomong dari pohon lain ya, grupnya Regnaldo ya kan? Regnaldo aja. Regnaldo aja itu seumuran saya, Riki Hutomo seumuran saya. Ya kan? Itu dari SPT-nya sebulan rata-rata itu sudah triple digit semua, teman-teman. Ya kan? Triple digit semua, ya kan?
Boleh kalau nggak tanya, nanti kalau ada Ronaldo minta ditunjukin ya. Pak harusnya mau dikasih lihat ya. Nah, tadi katanya agen asuransi itu pekerjaan rendah ya, Pak. Nah, Keren ini ya ya, berarti akhirnya ya. bertolak belakang dengan mindset saya, ya kan? Walaupun saya tahu teman-teman bahwa ngerjain insurance ini mudah apa enggak? Enggak mudah kan? Tapi imbal baliknya itu sebanding. Ya, memang sih kita kalau kerja di luaran, ya nggak mungkin juga semua orang itu kita tarik, kita rangkul untuk jadi agen asuransi yang berhasil. Betul. Nggak payu, dokter nggak ada teman-teman ya. Bakul tahu tek nggak punya ya kan? Nggak ada yang tadi bakul tahu tek ya kan ya. Bakul nasi goreng nggak ada. Jadi nggak mungkin kan ya teman-teman. Nah, tapi percaya, kalian kalau sudah diajak sama leadernya kalian, perekrut kalian, leader kalian tuh harusnya bisa mengcopy paste pandangan dia, bisnis ini ada duitnya. Dicoret-coret hitung-hitungannya. Nggak perlu ditulis kan teman-teman, sudah pernah tahu semua kan ya. Jadi kan sudah tahu semua hitung-hitungan duitnya berapa. Tinggal apa? Kita itu percaya nggak sama cuap-cuapnya leader kita? Percaya nggak? Karena kalau saya dulu awal-awal, nggak percaya sama cuap-cuapnya Ronaldo. Palsu semua yang cuap-cuapnya pasti, ya kan waktu itu. Ya, nggak apa-apa, silakan aja rekam, ya kan? Waktu itu saya wah pasti palsu ini, dikecapi terlalu banyak waktu itu, ya kan? Tetapi seiring berjalan waktu saya ngerasain sendiri, terus hitungannya diperjelas. Oh iya, terus kayak leader-leader lain kayak di sini yang lama-lama Ferry, Wahyu, semua sudah kelihatan jelas bahwa oh SPT-nya sekian-sekian pendapatan ini. Nah, saya merasa, loh gak mungkin toh ya semua lek palsu semua. Nah, terus saya mah sembari berjalannya saya melihat pandangan dari bisnis masih hijau, ya satu kata daripada leader dari Ronaldo selalu bilang, bisnisnya sebenarnya gampang. Kuat-kuatan tok stay kita di sini. Semakin lama kita stay di bisnis ini, akan semakin jadi. Ya kan, kuat-kuatan tok. Jadi menurut saya pada kayak kita merintis dokter gigi Ferry, mungkin dulu awal praktek nggak ada yang tahu. Tapi setelah 10 tahun praktek, ya mesti semua tahu. Oh, Enggak tuh, tetap aja nggak ada yang tahu. oh ya, dokter gigi Aneke, ya kan? Ya kan, awal-awal mungkin nggak ada yang tahu. Sekarang, ya toh, tahu, ya kan? Dokter Rizal, ya kan? Itu. Jadi sama, setiap bidang pekerjaan kalau memang kita ini sudah klik di sini, badai itu selalu ada, teman-teman. Ya kan? Badai selalu ada, nggak mungkin nggak ada. Badai tapi pasti berlalu kayak lagu, ya kan? Ya. Nggak ngerti. Oke. Gini, Ya, Pak. tadi Gitu itu aja. Jangan gini. banyak. Iya. Teman juga mau tanya ini. Bisa habis dulu. Apa namanya? Kan hari ini barusan closing tuh ya. Closingnya kan besar. Nah, Puji Tuhan. nah, Ya, amin. boleh tahu. Nggak boleh. Oh ya wes, sudah pulang aja. Itu pernah ada struggle nggak? Mungkin di awal, jadi mungkin bisa di-share dengan teman-teman. Pernah nggak ada struggle-nya dia? Kalau kelihatannya tuh kok enak ya, Billy itu langsung closing 300 juta kayak gitu. Nah, pernah ada struggle-nya gimana gitu? Jadi untuk closing besar maupun kecil itu struggle sih sama-sama semua teman-teman. Kalau closingan itu pun ya nggak memungkiri lah ya, semua yang sudah di sini itu pasti tahu kan, tadi saya sudah ngomong bahwa bisnis ini itu nggak mudah. Ya kan, melakukan penjualan nggak mudah, melakukan perekrutan nggak mudah, melakukan apa ya, coaching apalagi ya toh. Betul. Sing leader-leader lain yang mungkin sudah mengalami ya toh. Direkrut hilang muntaber ya kan, mundur tanpa berita ya kan, ya kan, hipertensi ya kan, nggak tahu aku, hilang pergi tanpa permisi ya kan, diare, diam-diam resign, Ciamik. Ciamik. Ya kan teman-teman. Nah, jadi tapi saya percaya teman-teman, mungkin di sini kayak Miguel ada ngelakuin pekerjaan, Cevoni pekerjaan. Di bidang pekerjaan di luaran pun juga ada struggle-nya kan pasti.
ya kan? Menghadapi karyawan, mesin rusak, penagihan, dan lain-lain ya kan. Soalnya kalau di dunia luar setahu saya kalau dulu jualan mah gampang, buang barang ngentek no stok tuh gampang. Nah gini ya kan, banyak ya kan yang ngomong nah gini ya kan. Buang barang gampang teman-teman. Kita mau jadi yayasan sosial gampang, buang aja ya kan, semua mau. Nari ya itu yang susah. Nah begitu pun juga di sini ada struggle di TV teman-teman. Nah kalau pertanyaan yang closingnya kok katanya gampang-gampang. Dulu itu saya sempat punya pemikiran. Pada saat saya ngejar AB saya. Aku ngeliat tuh Ronaldo ini enak ya closingnya gede. Cevina ya closingnya gila-gila rek. Serem ya wong-wong iki rek. Terus saya sempat mikir sempat akhirnya terfokus kalau mau jualan prospek itu mau nih big case. Itu malah runyam bagi saya. Bagi saya enggak tahu kalau bagi teman-teman semua mungkin nggak sama setiap pribadi ya. Kenapa? Akhirnya rasanya kepingin setiap orang nih ketok ini melin tak gasak cepet tiao. Cevoni nopet tiao. Mendal kabeh dan pada menghilang akhirnya. Jadi kayak kita ngepus dorong itu akhirnya hilang semua. Akhirnya menurut saya ini nggak benar cara main kayak gini. Jadi ya tetap saya kembalikan ke mindset basic bahwa closing ya udah sesuaikan dengan kebutuhannya dia. Kita harus melakukan fact finding jauh lebih dalam. Kira-kira seberapa ya kan kita nawarin UP-nya berapa. Itu fact finding harus lebih digali lebih dalam. Jadi kalau ditanya apa kok sih gampang ya nggak ada yang gampang. Semua berjalan. Semua ada prosesnya. Semua ada Cuman kita nggak kelihatan gitu ya. Masuk, ya masuk akal. Mungkin Oke, mungkin bisa di-sharingkan pengalaman prospek dan pengalaman rekrut yang berkesan itu apa selama ini? Satu-satu aja. Prospek, waduh satu-satu. Oh prospek saya pernah di luar pulau, saya prospek canvassing, isinya malah dipisui saya 2 jam. Ngoceh, taji, di sini ngamuk-ngamuk ya kan. Jadi intinya dia ngomel-ngomel bahwa ya seperti biasa agent-agent itu kan janjeni unit linknya bakal muncul uang sekian-sekian. Nyalalah tahun ke-10 duitin entek malahan. Entek separuh, habis separuh daripada yang diilustrasikan. Ngomel-ngomel sampai sumpah serapa semua. Prudential bangkrut semua ya. Tak dongakno caranya kok maling ini. Wih panjang teman-teman. Ya udah 2 jam. Ingat saya waktu itu. Sampai waktu itu tak kira saya itu tak ke sana dulu aja wis. Ternyata waktu itu belum makan siang. Ternyata saya dapat ocehan sampai jam 3:30 itu. Baru berhenti. Terus mungkin dia sudah capek mulutnya ya. Mulutnya sudah capek. Terus akhirnya saya ngomong tok terakhir. Cik, ini ada sekarang ini prudent nggak pakai unit link tok ada yang tradisional kayak BPJS-an. Begini. Akhirnya oh iya ada dah. Nah singkat cerita dia ngomong ada sih. Akhirnya waktu itu tak buat proposal. Besoknya saya dipanggil ke sana closing dia. Tapi Wes. setelah lewat 2 jam. Oh, Rocos ya. keren. Panjang kali lebar. Tapi waktu itu ya disyukuri lah closing kesehatan ya. Walaupun premi nggak besar. Kalau rekrut yang paling berkesan rekrut. Ya Erik ini ya dapat hoki apa durian runtuh sih sebenarnya saya ya karena sebenarnya saya sama Erik ini saya nggak ngerekrut Erik langsung karena saya ngerekrut bukan jadi ya jadi saya ngerekrut kakaknya terus Erik itu tiba-tiba menyerahkan diri dia tertarik untuk join ya enggak tahu waktu itu kakaknya bilang kok ini adikku kayaknya juga mau ikut join jadi agent deh bro. Ya ketepaan ya kan. Ya ayo kapan ketemu? Ya tapi oke. Terus akhirnya dia mau join. Cuman Erik pun juga di awal-awal juga sama. Dia tidak enggak sampai hipertensi. Cuman kita ya saya enggak bisa ngepush juga terlalu dalam ya ke si Eriknya. Cuman di tahun kemarin memang saya lebih ngomong sama ke Erik. Saya kasih lihat. Jadi kalau untuk rekrut itu saya belakangan terakhir itu kalau ketemu tim saya itu setiap kali jumpa itu selalu saya BOP ulang. Aku kalau jumpa sama tim kan sementara ini masih pakai cara yang sangat-sangat konvensional yaitu one on one. Ketemunya one on one. Aku jarang ngumpulin. Jadi one on one. One on one setiap kali jumpa itu selalu saya BOP. Saya awali dengan BOP. Saya kasih lihat lagi.
oh ini komisinya sekian sekian sekian, duitnya sekian sekian sekian. Selalu saya ulang di awal setiap kali saya jumpa. Ya mungkin dia ngelontok Be, ya lama-lama. Oh iya no duitnya no duitnya. Akhirnya tahun lalu dia mau mengusahakan untuk promosi. Itu sih. Keren ya. Yes itu. Teman-teman mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Bentar. Oh, Silvi mau bertanya? Jangan Oke, dong dok. Silvi dulu. Gemeter loh dok. Habis gitu aku ya. Habis gitu aku. Habis gitu aku juga. C tidur C di Aussie C. Jam berapa Enggak, ini C? aku sih. Habis Silvi aku sih. Hah? Oh ya wes. Siapa duluan? Oh aku kok ternyata lucu ya. Enggak juga. Gak ada suara tiba-tiba kok ngelucu gitu. Lumayan. Lumayan. Kok Iya ya gimana? tadi kan 2016 join pro, Ya. terus 2018 baru jalan ya kok ya. Iya. Tapi yang belum aku tangkap itu momen, kan tadi kan kalau Koko bilangnya oke aku tahu di sini ada uangnya. Ya. Tapi momen apa yang membuat Koko akhirnya oke aku full time di pro? Ada momen apa kok? Apakah memang Kalau di awal-awal join, jujur aja saya juga nggak berani melepas kerjaan lama. Ya, karena namanya masih meraba-raba. Karena kan kita ya ibarat katai saya lebih baik bersusah-susah 2 kali lipat. Nanti saya mau baru setelah itu melakukan decision. Gimana ya kan? Maka dari itu di awal-awal itu kan saya selalu menggunakan time management saya yaitu pagi kerja lama, yang sore siang sampai malam itu kerjaan pro. Itu selalu saya forsir seperti itu. selama berapa lama sorry kok itu? 2-3 tahunan ya. 2-3 tahunan tuh saya selalu melakukan seperti itu. Nah, jadi itulah yang saya merasa kalau saya ngerekrut orang, agent tersebut terus berbicara, aku nggak ada waktu. Itu bagi saya menurutku itu rodok sedikit nggak masuk di saya, nggak masuk. Karena apa? Kita tahu nih, Bapak pejabat kita, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, usia sudah cukup senior kan ya. Tetapi dia masih dipercaya menjabat komisaris di 7 perusahaan, 8 perusahaan. Coba bayangin, dengan kondisi usia dia yang sudah cukup tua, dia masih bisa berperan maksimal pada posisinya sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan tersebut. Ya kan? Nah, bagaimana cara dia mengelola kemampuannya dia? Itu kan jadi PR bagi kita. Sedangkan kita yang masih muda, kenapa kok ibarat kata kita ini kasih satu penawaran, ada prospek nih, ya kan, ada duitnya. Kok kenapa sih koyok rumongsone, aduh, nggak wis, tuh nggak wis gitu. Nah, apakah mindsetnya yang masih mengatakan bisnis asuransi ini pekerjaan rendah? Silakan kalian jawab sendiri. Iya kan? Luar biasa. Ya kan? Tuh. Hah? Low back pain. Oh, salah mindset yang ini. Oh. Berarti setelah 2-3 tahun menjalankan 2 pekerjaan, baru Koko ngerasa, oh yaudah. Bisa. Ini bisa untuk kita kembangin, timnya diperbesar, ya rekrut menjadi kunci. Untuk di sini bisa menjadi lebih lagi. Oh. Itu sih, menurut saya seperti itu. Sakjane ada satu lagi tapi aku lupa. Ya wes aku Tunggu sih, ya. Sil. CR Aku nih sih, silakan, Sil. C. Sambil dipikir-pikir dulu, Sil. Suara hilang. Sebentar, C. Suaranya masih kecil. Oh iya, ta. Bisa. Bisa? Loh Cek, nggak tidur tadi, sudah malam loh Cek. Enggak, ini demi untuk Billy Loh, nih. demi untuk- Billy Solo. Udah ya? Us. Udah, suaranya oke? Import. Oh, import. Bill, Hey. tadi Billy kan join 2000, Matenggon berapa ya? 2016 ya kan? 16 ya join Dari ini. 2012 kan udah ditawarin. Iya. Tapi nggak mau. Terus habis Betul. gitu 2016 join agent, aktif baru 2018, benar ya? Iya. Nah, ada nggak penyesalan dari diri seorang Billy
jika boleh ditarik kembali ke belakang, apa sih yang Billy mau lakukan? Dan tentunya apa yang akan kamu sharingkan ini tentunya sebagai note juga buat agent baru yang baru bergabung. Dan untuk mungkin beberapa agent yang udah bergabung, apa nih pesan dari Billy yang Billy ketika itu tidak lakukan gitu. Thank you. Ya, kalau thank you C. Kalau untuk penyesalan, dikatakan menyesal sih ya pasti menyesal. Cuman apa penyesalannya? Ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau di saat-saat sekarang tentang hospital insurance pasti lebih semakin banyak orang yang sudah punya ya kan. Kalau dulu-dulu saya lebih awal memulai, mungkin saya bisa balapan sampai CR nih prestasi. Wis. Iya, Ceh. Setuju. Maaf Ceh, tongkat sedikit. Maaf. Loh, you are the best, Billy. You are the Sylvia, best. sudah ingat? Nah. Maksud saya ketika kita memulai, itu kan pastinya lebih banyak orang yang banyak produk yang bisa kita jual tuh teman-teman. Masih ada hospital, masih bisa pangsanya pasar masih lebih luas. Nah, itu hanya saya menyesal seperti itu aja sih. Kalau lebih awal kan pastinya saya bisa membentuk tim atau income saya pun juga lebih besar lagi. Hah? Buka Racing Star bareng. Tapi kan bukan berarti agent yang baru bergabung sekarang mereka sudah tidak punya kesempatan yang sama seperti yang Billy dapatkan kan? Betul sih. Betul sih. Tetap aja ada. Yang penting kita tetap harus selalu jangan baper ya teman-teman ya di sini ya. Kalau ada orang yang merasakan oh aku sudah punya, oh aku sudah apa namanya kepahitan dengan asuransi, itu bukan berarti deadlock ya buat kita teman-teman ya. Bukan berarti deadlock kok. Mungkin dia trauma karena asuransi kemarin uangnya nggak dibayarin sama agennya atau gimana itu kan banyak banget. Nah itu bukan berarti deadlock buat kita dalam menawarkan asuransi kesehatan. Terus lanjutan lagi, kalau dia sudah punya asuransi kesehatan, kita masih punya program-program lain yang bisa ditawarkan. PSP keluar lagi kan, ya kan? Terus Bucerah, PCB, BCA, itu hal-hal semua yang bisa kita gali. Yang pasti teman-teman, pada saat kita mendapat penolakan itu bukan kunci mati bahwa dia sudah nggak mau sama kita, nggak mau beli asuransi. Bukan teman-teman. Menjadi tugas kita bagaimana mengedukasi ke mereka bahwa selain hospital insurance itu masih ada. Nah, itu sih kalau boleh saya titip pesan ke teman-teman yang baru-baru seperti itu. Cakep. Begitu, Cih. Oke, Billy. Apa nih yang menjadi impian Billy melalui bisnis Prudential yang akan dicapai sama Billy? Setelah itu boleh dilanjut Cenani. Thank you. Waduh, ya ini sedikit aja ya saya sharing impian saya, tapi ya mohon maaf kalau jangan dikira saya kemaruk ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Saya kepingin 2030 saya punya 20 liter paling enggak dalam tim saya. Amin. Nggak tahu gimana caranya, saya bermimpi dulu. Mohon maaf kalau saya kemaruk teman-teman. Nggak ada yang namanya kemaruk. Karena Oke, tergantung thank you. dari tujuan kan. Berikutnya Cenani ya. Kalau tujuan kita menciptakan 20 leader itu untuk membangun orang-orang supaya memiliki perubahan mungkin status ekonomi atau kehidupan yang lebih baik seperti yang Billy rasakan. Why not gitu. Tuhan akan dengar dan Tuhan akan pimpin. God bless Amin. you Billy ya. Amin. Thank you. Thank you, Cerni. Berikutnya Cenani katanya mau nanya ya. Langsung Ada, Cenani jangan. Iya. open mic aja Cenani. Iya, ini sudah open mic. Panjang nanti kalau Billy. Cenani ini biasa ya. Billy, gimana kalau misalnya tadi kan Billy bilang setiap ketemu agent atau leadernya langsung di BOP lagi, Nah, sing di BOP lagi itu gimana caranya? Masa ceritain apa? Oh ini kamu dapat komisi ini lagi kan bosen. Kalau versinya Billy bagaimana? Saya sih kan memang Mem-BOP pernah ulang-ulang.
Saya kan memang pernah ya dulu-dulunya sebelum saya selalu BOP itu saya memang nggak pernah ngelakuin seperti itu, Jenani ya dan teman-teman semuanya. Cuman saya pernah ikut satu kelasnya leader Jakarta Giovanni Olaf, mungkin ada yang pernah tahu ya, leadernya Inspiring. Itu dia itu juga selalu sama setiap kali berjumpa dengan timnya dia itu selalu melakukan BOP. Karena bagi dia berkata waktu itu yang saya ingat sekali, dia setiap kali meeting itu selalu BOP sama menguatkan menguatkan keyakinannya agennya atau leadernya terhadap perusahaan Prudent. Bahaya sekali kalau dua hal ini tidak dipunyai, itu kata dia. Kenapa? Pertama saya bahas dulu, kalau nggak punya keyakinan terhadap produk Prudent, kalah kita pasti di lapangan teman-teman. Kenapa? Contoh nih, klaim di sebelah sana kok cepet ya, di sini kok suwi. Klaim di sana kok diterima, di sini kok ditolak. Itu kalau bagi kita yang nggak punya keyakinan terhadap produk perusahaan kita bagaimana akan memberikan komentar, memberikan respon? Ya toh, sama nggak hanya kerja di bidang asuransi. Kerja misalkan saya ikut perusahaan misalkan Coca-Cola. Oh Coca-Colamu nggak enak kemanisan gini. Terus kita kalau ngomong oh iya kemanisan aja nih kemanisan. Ya nggak laku kan. Kita jadi sales terus main ngomong apa? Ya kan kita bisa berkelit mencari cara. Oh ini rasa keluaran terbaru memang ada rasanya gini begitu. Kita akan cari cara. Kita harus pede perusahaan kita. Ingat teman-teman. Kita harus pede karena apa? Perusahaan kita lah yang memberikan kita sandang pangan. Ya, itu dari segi trust ya. Terus yang kedua dari segi mindset. Dari segi mindset ya kan, dari segi BOP, kita harus ingatin terus bahwa bisnis ini selalu prospeknya besar. Bisa menghasilkan sekian, kalau kita sekian, terus caranya loh, langkahnya misalkan dengan 1 minggu closing 1 keluarga mungkin, biasanya kan seperti itu ya. Nah, dengan BOP terus seperti itu, kita itu kan bisa terus mengingat-ingat, oh iya bisnis ini secara sadar tidak sadar, kalau saya sering kali diingat-ingat terus, ya lama-lama ngelontok. Jadi kita lama-lama tahu, oh bisnis ini ada duitnya, oh bisnis ini ada duitnya. Jadi kita itu mau ngejalani. Kalau sampai ditawari MLM misalkan, waduh kemarin baru diinfo sama leaderku, ada oh prospeknya seperti ini. Seharusnya lebih nyentel dan lebih mau ngerjakan di sini. Nah saya sih juga pertamanya nggak yakin dengan caranya dia, tapi tak pakai aja. Bodoh-bodohan tak lakuin. Jadi 2 cara itu bodoh-bodohan tak lakuin. Even sampai sekarang pun, ya andai kata Erik nonton pun tidak apa-apa juga. Kadang Erik tuh menurut saya juga terkadang saya harus menguatkan dengan trustnya dia terhadap Pru. Supaya tahu bahwa ya memang setiap perusahaan punya gaya gimmicknya masing-masing ya kan. Tapi ya percaya bahwa Pru ini yang baik. Selalu saya doktrin seperti itu. Setiap kali saya meeting tim itu selalu saya bawa selalu seperti itu. Ya enggak tahu gimana tapi saya saat ini sedang mencoba menjalankan cara seperti itu. Ya semoga memang hasilnya ada. Itu aja. Terus Bill, ini Ya, C. ya gimana cara nih apa saya masuk ke dalam maksudnya fact Malah mikir. findingnya Romi Rafael, C. pola pikir orang-orang itu apalagi untuk high net worth itu kamu nyeritainnya proteksi tadi kan cerita tentang legacy sama proteksi income. Jadi share gimana fact findingnya terus sama buka pikirannya mereka karena kan mereka selalu merasa sudah ada uang. High network ya, C ya. Tak ringkas ya, C. Ini kan Tanya bilik bagaimana closing-nya cara masuk ini. iya, bilik closing-nya nopek, sapek, ngene. CC Serem Nana ini ngeri. terlalu merendah ya. Padahal nilai closing ya gede loh. Sulit C. Ya gini C, seperti yang kalau saya sih biasa lakukan terhadap networking saya, kalau yang high network itu ya kita pastinya nggak bisa dalam tempo sesingkat-singkatnya dan sepadat-padatnya kita bisa melakukan closing ya.
Karena orang berduit pun kalau dia make a friend itu kan pasti ya pilih-pilih ya. Kita bisa masuk circle dia, itu kamsia kamsia. Thank you loh, ya kan? Betul, betul. Nah, kita sudah thank you, dia bisa accept kita, menerima kita. Nah, perlakuan sikap kita juga menjadi penentu. Dia bisa enjoy nggak dengan kita. Lek sampai kita terlalu bombardir dengan mau closing ya rada abot memangnya ya, Ce. Ya jadi apa yang biasa dilakukan ya pertanyaan-pertanyaan sederhana, simple, receh yang kita lakukan sehari-hari, Ce. Ya, Ce, kayak curcol kayak mungkin atau mungkin nanya misalkan sekarang anaknya ada yang lulus sekolah mau kuliah, tanya kuliah di mana. Hal-hal tersebut kan sudah bisa menjadi fact finding bagi Cece untuk masuk. Oh, orang ini seperti apa? Open enggak dengan Cece? Nah, sama satu lagi, biasanya saya juga sering ngomong sama teman-teman sama partner saya, kita harus bisa menggiring pembicaraan supaya apa yang kita kehendaki itu bisa tercapai. Giringnya maksudnya gimana? Contohnya ya kayak tadi kita kepingin tahu orang ini kira-kira orang ini takaran kesejahteraannya seberapa? Ya tanya misalkan, oh anak lu habis ini sekolah mana? Kuliah mana? Terus kuliah ya apa lah misalkan kuliah di Amerika. Oh di Amerika. Oh ya apa di sana tinggal ya? Asrama apa flat? Bu sewa no apa kamu beli? Nah hal-hal receh-receh seperti ini kan bisa menjadi inputan, insight buat kita loh. Oh beli misalkan beli apartemen. Wih berapa duitnya? Ya kan? Oh suge. Nah terus kita misalkan kepingin tahu pandangan dia terhadap asuransi. Ya kita bisa menggiring opini juga misalkan. Contoh, yang paling gampang sekarang ini barusan keluar surat edaran OJK. Ya kita lempar aja topik-topik surat edaran OJK. Pernah tahu nggak surat edaran OJK itu? Ya kita lihat pandangan opini ini dia seperti apa, ya kan? Misalkan dia mulai merasa negatif dengan asuransi, ya enggak apa-apa. Kan kita yang pengen tahu dia punya portofolio apa aja. Apakah kesehatan toh? Ataukah jiwa sudah ada, kritikal berapa? Nah dari sana kita giring pelan-pelan. Itu sih saya melakukan seperti itu. Tapi ya tetap nggak bisa dilalui dalam 1 kali 2 kali perjumpaan. Dia nggak akan nyaman. Tapi kalau sudah sering kayak melakukan hobi olahraga bareng, terus bisa apa ya? Ya bisa ada waktu bareng ngopi apa ya begitulah kita lakuin. So far sih seperti itu ya, C ya. Saya giringnya, C. Jelas ya, C. Banget. Oke, Ya, oke, langsung oke, next thank you. pertanyaan ya. Ya, ada Dari yang tanya Michael. itu ya betul di chat ada yang tanya bener. Oke, pertanyaan dari Michael. Ko mau tanya, bagaimana caranya meyakinkan Canas yang ada kepahitan dengan asuransi lain? Nah, kepahitan dengan asuransi lain kita lihat dulu teman-teman. Dia itu kepahitannya gara-gara apa? Gara-gara makan permen asem atau makan permen jahe? Ya kan kita harus cari tahu dulu kepahitannya gara-gara apa. Kalau kepahitannya kalian sudah tahu penyebabnya apa, misalkan karena permen asem, ya cari tahu cara penyembuhannya gimana. Contoh, misalkan aku kepahitan ini kemarin asuransi sebelah ngomongnya gini. Tahun ke-10 ada duit 200 juta, sekarang keluar ini. Nah, ini berarti kan perkara omongan agent yang tidak ngawur ya kan, yang ngawur. Nah, bagaimana kita mengobatinya? Ya kita bicara. Kalau saya kayak kemarin yang tadi saya cerita ya, yang diomeli 2 jam, nyerocos. Saya cuma terakhir ngomong, ini manfaat saya seperti ini, C, gini. Cici kalau nggak yakin dengan saya, karena kita kan baru kenal, nggak apa-apa Cici, lumrah. Cici telepono CSC Prudential sendiri. Tak Google no deh depannya dia, Google CS Prudential nomor teleponnya 1500085. Ini Cici telepono. Cici silakan besok pagi cross check sama sana atau habis ini cross check sama CSC. Barangkali informasi yang saya berikan itu salah tentang manfaat program atau saya terlalu ngecap banyak. Ya saya tantang balik teman-teman, ya kan? Jadi supaya saya ibarat kata, ya, wong saya memang nggak menutupi atau tidak melakukan fraud.
silakan cek kok, nggak masalah. Malah saya tantang balik, cek kok C, sebelum CC. Loh, orang dia pada saat terakhir ngomong, mau yes tak ambil aja program ini. C sudah telepon C. Nggak usah telepon. Dia bilang gitu. Ya kan? Maksud saya, tapi saya berani ngelempar. Jadi kalau memang ada masalah dari kepahitan, misalkan klaim nggak dibayar pun, teman-teman jangan serta-merta mudah percaya. Wah, klaimnya di Prudent itu susah. Loh, yang barusan tim kita klaim 1,8 miliar loh. Ya kan? Susah apanya? Ya kan? Teman-teman, kita di dunia sekuler aja, dunia bisnis. Misalkan mau ngeretur, misalkan beli Aqua, perusahaan Fit, mau ngeretur. Perusahaan Fit ini pasti punya aturan main sendiri-sendiri. Beda dengan perusahaan Aqua. Beda sama perusahaan Cleo. Mana bisa kalian sama ratakan? Ngeretur Fit, podo mbek ngeretur Aqua. Orang bosnya beda kok. Ya kan? Nggak bisa. Ini selalu ada aturan SOP-nya yang berlaku masing-masing. Maka dari itu tugasnya kita ojo ngolah-ngalih perusahaan. Nggak ngerti nanti cara-cara klaimnya itu aturan mainnya gimana. Kalau kalian sudah ngerti, ya tinggal jelasin toh ke sana. Nah kalau di luaran ada klaim yang ketolak, jangan serta-merta gampang percaya. Dilihat dulu sebab musababnya apa. Ya toh. Nah, kalau memang sebab musababnya sudah jelas, kita bisa tahu, bisa kita kasih panduan gimana cara yang benarnya. Nah, itu sih teman-teman. Jadi apa tadi? Pertanyaannya menjawab enggak ya? Menjawab, Michael. Jadi intinya itu harus cari sebab musababnya dulu, baru bisa dibalut penyakitnya. Gitu ya. Michael jelas ya, langsung oke menjawab. Lanjut pertanyaan dari Andreas. Menurut Ko Billy, kalau prospek guru les-lesan dan akan menjadi dosen kembali, ada baiknya masuknya ke proteksi income dulu atau kita coba masuk dari Askes dulu? Wah, kalau perkara masuk dari mana ini banyak jalan menuju Roma ya teman-teman ya. Ya tergantung pada saat kalian pendekatan. Oh iya, Amsterdam ya. Jadi pada saat tergantung kita pada saat pendekatan. Pada saat pendekatan, fact finding, dia lawan bicara kita itu merasa lebih urgent di mananya. Proteksi income kah atau hospital? Kalau menurut saya nggak ada nggak ada patokan khusus ya, harus masuk proteksi dulu income, baru hospital. Nggak ada patokan khusus. Kalau secara teori memang harusnya hospital ya. Tetapi jikalau orang tersebut merasa proses BPJS dia sudah oke, ACC tidak ada masalah dengan segala keruwetannya, ya udah kita nggak usah makso tentang asuransi kesehatan. Boleh kita arahkan ke proteksi income untuk melengkapi BPJS-nya dia. Ya, jadi seperti itu sih. Gitu ya, Andreas ya, jelas ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi? Oke, Sylvia ya. Oke. Pertanyaan terakhir loh, Dok. Kok Alex ki PIC Juni apa Juli? Pertanyaan terakhir ya. Ya. Oh, alah langsung dibendeli aku. Berarti Ya. Koko di Pro hampir 7 tahun. 7 tahun apa 8 tahun ya Ya. berarti ya? Enggak Ya. kan kalau dihitung dari Aktifnya. jalannya. Yes. Ya. Yes. Mungkin ini Sylvie nanyanya adalah sebagai Koko bisa ngasih penguatan. Kan kakak pertamanya pendeta tuh Kok. Oh iya. Moga rohnya terturah pada aku ya. Maksudnya gini kok, dengan Koko sudah berjalan di bisnis prudensial nih sudah jalan tahun ke-7. Apakah tadi kan jangan fokus sama yang big case, jadinya kan bikin rancu kita kan. Nah, apakah dalam perjalanannya Koko di awal itu dimulai dari case yang kecil-kecil Tako sampai Koko akhirnya hari ini bisa closing di 200 juta. Nah, karena apa? Kenapa kok Sylvie minta penguatan? Karena kan Sylvie yang baru ya, maksudnya di bawah 5 tahun pun dan teman-teman mungkin yang di sini agent baru kan kerasanya kok cek gede nih yo, kok iso yo gede. Nah, kata-kata hari ini kok pilih. Kata-kata hari ini. Habis ini ditutup. Quote of the day. Wahyu gak boleh tanya. Ya, kalau bertanya kepada saya awal-awal apakah dimulai dengan case-case kecil, 100 jawabannya.
Saya promosi-promosi naik-naik semua itu enggak ada case 50 jutaan itu jarang. Case kecil-kecil 30, 20, 40 gitu. Kerasa 50 bagi saya itu sudah besar. Hingga sekarang pun saya masih merasa besar kok. Ya, hingga sekarang pun saya masih merasa 50 itu case besar bagi saya. Cuman maksud saya kita ini nggak usah fokus untuk nyari yang besar. Dalam otak kita misalkan kita mau ketemu si ini, wah nanti pira ya tak pasang ya 200 juta wis tak coba. Nggak, menurut saya jangan dijadikan beban, malahan ketok mekso ke orang-orang jadi kelihatan maksa. Lebih baik Silvi, lebih baik kita ini melakukan fact finding lebih banyak lagi. Dia misalkan contoh, nah kayak dia anaknya misalkan, oh kuliah di luar negeri 2 misalkan, 1 di Amerika, 1 di UK. Oh gini-gini, bebannya kan besar. Nah dari sana kan kita bisa menakar. Oh ini lek UP ini tak kasih kecil ya, rasanya diguyu mungkin ya. Saya pernah loh teman-teman ya kan, nawari PCB. Ya tak kira-kira ya paling ya 1 M, 1 M setengah lah. Dijawab gini kok sama teman. Ya lek sak gitu aku yang duwe, gak usah pro ya iso aku. Nah kan lucu kan. Nah bagi saya, loh ya waktu itu langsung untung kita sudah lumayan dekat. Ya wis bro 5 M bro. Ya kan. 5 M piro, premi ini gede, dia yang mundur. Ya kan, tapi makanya jadi bagi saya nggak ada satu patokan pasti caranya melakukan big case itu seperti apa. Fact finding aja yang lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Munculkan masalah, problem. Problem dimunculkan. Nah, habis problem dimunculkan, suruh dia berpikir. Cara mengatasinya seperti apa. Kalau misalkan dia rada bingung, aku punya jawabannya. Yaitu dengan proteksi. Sekian M, tampilkan. Menurut saya seperti itu sih. Tapi kalau kita fokus dari awal ndedes big case kok koyoknya malah jadi beban buat kita dalam menjalani hari-hari. Itu sih. Case yang kecil kan. Yes. Wes mari. Ya, betul sekali ya. Semua diawali dari kecil. Semua diawali dari kecil. Kak Zoom dulu dah, tanya. Oh. Enggak. Oh ya, thank you. Ya, enggak. Kayak Kok gitu ada aja. ditanya ya. Saya tanya deh, ada Kak, tanya. Kak, sebenarnya aku tuh sih penasaran ya. Jadi pertanyaannya balik lagi ke awal-awal. Nah, Oke. kalau aku dengar dari ceritanya Billy ini ya teman-teman, Billy ini kan nganggep pertama bisnis asuransi itu rendah. Yes. Terus direkrut tahun 2016. Yes. Terus titik baliknya di 2018. Yes. Nah, 2 tahun itu saya nggak tahu tadi kayaknya si Silvi sudah tanya soal titik baliknya itu kenapa. Nah, 2016 ke 2018 itu hal apa yang bikin bertahan dan ada nggak omongan leader di luar mungkin Regnaldo suka ngajai datang. Ada nggak sesuatu yang Billy lihat selama 2 tahun ini? Karena dengan karakternya Billy yang cerita tadi kalau aku nganggep ini, aku gengsi, so nganggep ini rendah, kayak hampir 90% nek modelnya kayak gitu pasti ditinggal Prudential ini. Tapi apa? Hal apa sih bikin Billy bertahan 2 tahun ini? Padahal disuruh datang nggak pernah mau loh. Nggak tahu ya saya, kenapa bertahan? Atau mungkin makanya aku penasaran, apa gara-gara ada omongannya Regnaldo atau mungkin Billy sungkan sama Regnaldo? Nah, Waktu itu saya nggak tahu kode AJI bertahan berapa lama. Nggak tahu diperpanjang no Regnaldo atau enggak, saya pun nggak tahu. Ya kan? Jadi saya ini nggak ngerti apa-apa. Kamu bertanya, pasti tanya sama saya 2 tahun ini apa yang buat saya bertahan? Ya paling supaya komisi ini masuk tetepan aja ya. karena closing pribadi itu. Iya. Oh. Dari 2016 itu saya closing pribadi. Nah, closing anak saya kan. Terus mungkin 2017 itu Regnaldo merospek saya lagi untuk nambah CCB. Saya ngambil lagi CCB. Pribadi lagi. Pribadi lagi. Saya sama istri tak buatin CCB. Nah, di situ. Kalau tanyain kenapa apa yang membuat masih bertahan, ya mungkin supaya komisi sih masuk, Be, ya. Terminasi. Hah? Gak ada terminasi ya? Gak ada expired AJI ya? Sekarang kan 2 tahunan toh. Nah, ya jadi ya kalau bertanya saya apa yang membuat saya bertahan, tak tahu saya juga, Bayu. Oke. Pertanyaan terakhir. Dari Michael, kok aku mau tanya lagi, gimana cara Koko pendekatan dan ajak review polis temen yang sudah punya polis asuransi lengkap semua? Mantap ini. Lengkap semua berarti kan orangnya open mind ya dengan insurance ya. Orangnya open mind dengan insurance berarti ya kita lebih gampang ngompor-ngomporinya. Loh, kamu punya apa? Ya kan? Oh, aku punya kesehatan.
Loh, sing kayak apa kesehatan nih? Manfaatnya sampai mana? Limitnya berapa? Kira-kira orang pertanyaan detail seperti itu jawabnya bisa apal nggak ya? Pokoknya punya ya kan? Perkara on bill nggak on bill nggak tahu ya kan? Limitnya berapa nggak tahu kan? Wilayahnya nggak tahu juga kan? Nah, kalau dia, waduh, pokoknya aku duwe lah. Ono lengkap kesehatan ini. Oh iya iya iya. Tapi loh, ya kita sekali lagi bisa ngomong pakai storytelling ya kan? Storytelling menjadi salah satu andalan saya dalam bercerita ya, karena saya ceritain ngomong, loh, kamu pernah tahu tak? Orang itu loh kalau punya hospital manfaatnya cuma sampai Malaysia, tapi akhirnya dia berobat di Singapura. Menurutmu di cover enggak? Lek di cover berapa persen? Persentase. Muncullah masalah supaya dia nggak bisa jawab teman-teman. Ya kan? Sampai dia nggak bisa jawab. Kalau dia sudah nggak bisa jawab, pasti nih dia akan mau. Loh, bener tak? Nggak iso diklaim tak? Kalau misalkan sampai Singapura, misalkan dia punyanya cuma Malaysia, nggak iso diklaim tak? Ya kita bisa ngomong, gak iso, masa iso ngawur ae. Makanya kudu dilihat dulu buku polisnya seperti apa. Terus tak kayak aku, tak pelajari. Aku loh, mek sembari sekalian aku ini belajar supaya dapat ilmu lebih banyak. Nah, pastilah kalau dia ngomong gitu, tak pinjemi sehari aja bukunya. Kok kamu tak review no. Harusnya mau. Oke, thank you. Pertanyaan terakhir, tips buat agent-agent yang mau kejar promosi atau goalnya di mid-year sampai end-year, mungkin bisa diberikan tips dari Bapak Billy. Ya kalau mau promosi menjadi satu kata wajib ya teman-teman ya. Kalau kalian mau di bisnis ini supaya dapat cuan lebih banyak ya. Karena potensi AB, karena potensi income menjadi lebih terbuka ketika jadi AB. Semua komisi diterima ya. Nah, apa menjadi tipsnya teman-teman? Kita pasti punya mimpi, ya kan? Mimpi itu kalau kita kejar pada saat usia muda, maka kita bisa menikmatinya jauh lebih panjang daripada kita mencapainya pada saat usia kita tua. Ya, karena pada saat kita usia tua belum tentu kondisi fisik kita memungkinkan kita untuk menikmatinya. Jadi, selagi kita muda, selagi kita masih semangat, masih bisa aktivitas, kejarlah teman-teman mimpi ya. Lewat bidang prudensial ini menurut saya teman-teman setiap hari lakukanlah aktivitas berjumpa dengan dua orang. Apapun itu kondisinya. Hujan, panas, apapun dua. Sekarang kita bisa memiliki fasilitas media Zoom lagi untuk berjumpa dengan orang. Nggak perlu harus face to face. Manfaatkan tuh teman-teman ya kan. Karena media sosial, Zoom, face to face itu semua kita bisa manfaatin untuk mencapai target kita teman-teman. Sehari minimal 2 aja. Kejar, lakukan, pasti menurut saya pasti bisa. Amin. Ya. Thank you. Saya kembalikan ke MC. MC ini apa? Cari nih. Ngurus nasabah ya. Hah? Ya, thank you Ko Billy. Ya. Banyak ilmunya ya Ko Billy ini. Jadi nanti di luar ini